Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malvia Rahmadwita, kelas 11 MS2 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum tentang larutan asam dan basa. Tujuannya untuk mengetahui apakah suatu larutan tersebut termasuk larutan asam, larutan basa, atau larutan netral. Nah, sebelumnya teman-teman tentu harus mengetahui apa itu senyawa asam dan senyawa basa. Untuk pengertian dari senyawa asam dan senyawa basa sendiri sebenarnya sudah dikemukakan oleh beberapa ahli. Namun, secara umum, senyawa asam adalah sebuah senyawa yang memiliki rasa masam dan ketika dilarutkan dengan air akan melepaskan ion H+. Kemudian, jika diukur, pH-nya akan bernilai di bawah 7. Sedangkan senyawa basa adalah suatu senyawa yang teksturnya licin dan rasanya cenderung pahit. Kemudian, jika dilarutkan dengan air akan melepaskan ion OH-. Dan jika diukur, pH-nya akan berada di atas 7. Nah, untuk mengetahui suatu larutan, apakah larutan tersebut termasuk larutan asam atau larutan basa, tentunya kita memerlukan sebuah indikator. Nah, indikator ini ada dua, ada indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami ini bisa kita temukan di sekitar kita. Misalnya seperti bayam merah, buah naga, kunyit, bunga kembang sepatu, dan lain sebagainya. Sedangkan indikator buatan ini biasanya terdapat di laboratorium. Contohnya pH meter, indikator universal, kertas lakmus, dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman sudah tahu apa itu larutan asam dan larutan basa. Teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara untuk mengetahui suatu larutan tersebut merupakan larutan asam atau larutan basa. Untuk itu, mari kita langsung saja ke beberapa percobaan berikut ini. Nah, beberapa indikator yang akan kita gunakan pada beberapa percobaan nanti yaitu ekstrak kunyit, ekstrak bunga kembang sepatu, ekstrak daun bayam merah, dan indikator universal. Dan beberapa larutan yang akan kita ujikan adalah deterjen, cuka, dan garam. Sekarang langsung saja kita mulai percobaannya. Pertama, masukkan ekstrak bayam merah ke masing-masing larutan. Kemudian, aduk hingga rata. Dapat dilihat perubahan warna ekstrak bayam merah pada masing-masing larutan. Pada larutan deterjen, warnanya menjadi lebih gelap. Pada larutan garam, warnanya menjadi lebih pucat. Dan pada larutan cuka, warnanya menjadi lebih terang. Masukkan ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam masing-masing larutan. Kemudian, aduk hingga rata. Dapat dilihat perubahan warna ekstrak bunga kembang sepatu pada masing-masing larutan. Pada larutan deterjen, warnanya menjadi lebih gelap. Pada larutan garam, warnanya menjadi lebih pucat. Dan pada larutan cuka, warnanya menjadi lebih terang. Masukkan ekstrak kunyit ke dalam masing-masing larutan, kemudian aduk hingga rata. Dapat dilihat perubahan warna ekstrak kunyit pada masing-masing larutan. Pada larutan deterjen, warnanya menjadi lebih gelap. Pada larutan garam, warnanya menjadi lebih pucat. Dan pada larutan cuka, warnanya menjadi lebih terang. Masukkan indikator universal ke dalam masing-masing larutan, kemudian tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, didapatkan pH masing-masing larutan tadi. Larutan cuka memiliki pH 3-4, larutan garam memiliki pH 6-7, dan larutan deterjen memiliki pH 10-11. Dari percobaan 1, 2, dan 3, kita dapat menyimpulkan bahwa jika sebuah larutan merupakan larutan asam atau basa, maka ia akan mengubah warna indikator alami yang digunakan. Dari percobaan 4 dapat kita ketahui tingkatan pH dari setiap larutan.
Yang pertama, larutan cuka memiliki pH 3-4 yang menandakan bahwa larutan cuka merupakan larutan asam. Yang kedua, larutan garam memiliki pH 6-7 yang menandakan bahwa larutan garam merupakan larutan netral. Yang ketiga, larutan deterjen memiliki pH 10-11 yang menandakan larutan deterjen merupakan larutan basah. Nah, hari ini teman-teman sudah mempelajari banyak hal, yaitu apa itu larutan asam, larutan basah, bagaimana cara membedakannya, apa ion yang dihasilkannya, dan berapa pH-nya. Untuk lebih memahami materi tentang asam dan basah, teman-teman bisa membacanya dari sumber lain, misalnya buku cetak atau internet. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.